katakan Tuhan Yesus baik. Salam satu dengan yang lain. Tuhan Yesus baik. Ada saat di mana diam itu emas, namun di saat yang lain diam hanyalah warna kuning biasa. Di dalam Amsal 25 ayat 11 berkata, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah sebuah apel emas di pinggan perak. Saat-saat ini kita harus lebih berani menyuarakan kebenaran. Kalau tidak, maka semua hal yang salah dan sering digemakan akan diterima sebagai kebenaran. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mari beribadah dengan hari ini dengan penuh sukacita, antusias bagi Tuhan Allah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semuanya diberkati Tuhan, amin. Semuanya mukanya cerah-cerah, cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu, haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Sungguh Engkau Allah yang besar dalam hidup kami. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dirimu, kuasa-Mu pemulihanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu Tuhan, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari sama-sama katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidup. Dengan imanmu katakan mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Kau Bapa yang mengasihiku,
Kami yakin Kau ada di tengah-tengah kami saat ini. Puaskan hati kami dengan firman-Mu yang boleh menjadi makanan bagi kehidupan rohani kami. Ajari kami untuk terus memperhatikan kehidupan rohani kami ya Tuhan, sehingga Kau mendapati dari hari ke hari iman yang semakin kuat di dalam Tuhan. Karena tanpa iman kami tidak berkenan di hadapan-Mu. Tanpa iman kami tidak bisa memandang akan Engkau ya Tuhan. Biar umat-Mu semakin hari semakin beriman teguh kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa setiap taburan firman Tuhan diurapi dan diberkati Tuhan, baik bagi hamba-Mu maupun bagi seluruh sidang jemaat yang hadir di tempat ini ataupun yang sedang mengikuti acara di rumah masing-masing karena mereka tidak sanggup untuk datang beribadah secara onsite. Terima kasih Tuhan, Kau diagungkan, Kau dipermuliakan. Kami mengikat setiap kuasa di udara yang mencoba mengalihkan perhatian kami, yang mencoba untuk menggoda kehidupan kami, yang mencoba untuk melemahkan iman kami. Kami mau berkata di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada bagian-Mu bagi pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hamba mengucap syukur dan menyerahkan jam-jam ini ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap mendengar firman Tuhan berkata amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya akan berbicara tentang semakin kuat di dalam iman. Katakan bersama dengan saya, semakin kuat dalam iman. Mari kita melihat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-15 dan ke-16. Yesaya pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-15 dan ke-16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Di dalam tinggal tenang dan percaya terletak apa? Kekuatanmu. Tetapi engkau enggan. Kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendari kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih
tangkas lagi. Bapak Ibu, Alkitab membedakan atau memisahkan antara percaya dan tinggal tenang. Saya percaya semua orang di sini adalah orang percaya. Ya, makanya saudara disebut orang beriman karena saudara percaya kepada Tuhan. Kalau saudara tidak yakin, tanya sama sebelah saudara, kamu orang percaya? Tanya. Kalau saudara tidak percaya, nanti ketemu sama saya, kemudian kita yakinkan, kemudian kita baptis. Ya. Saudara tunggu di tempat ini karena saya percaya saudara adalah orang percaya dan semua saudara adalah orang beriman. Tetapi Alkitab berkata untuk memiliki iman yang kuat tidak hanya sekedar dibutuhkan percaya kepada Tuhan, tetapi dibutuhkan dua hal, yaitu percaya dan tenang. Gitu. Kenapa kok begitu ya? Karena rupanya banyak orang yang percaya tetapi tidak tenang. Hidupnya tidak tenang walaupun dia percaya kepada Tuhan. Karena kunci kekuatan iman kita, saudara, adalah percaya dan tinggal tenang. Bagaimana bisa tenang, Pak? Banyak bil yang harus dibayar. Bagaimana tinggal tenang? Pekerjaan tak menentu. Bagaimana bisa tinggal tenang? Saudara, Alkitab berkata percaya dan tinggal tenang. Oh, kalau begitu mesti percaya dan diam aja dong? Enggak. Orang percaya dipanggil untuk bergerak. Amin. Orang percaya dipanggil untuk melakukan sesuatu. Orang percaya dipanggil untuk aktif, bukan pasif. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan bergerak dengan kemauan kita sendiri. Kita harus aktif, kita harus bergerak sesuai dengan tuntunan Tuhan dan ketaatan kepada Tuhan. Kalau saudara bisa tinggal tenang, saudara bisa kuat. Istri yang tenang, dia akan kuat menghadapi suaminya yang super. Amin. Ya, anda tidak yakin? Suami yang tenang akan bisa menghadapi istri yang super. Banyak kita nggak kuat karena apa? Nggak tenang, saudara. Tidak tenang. Ada karyawan yang bisa kuat tahan bekerja di satu perusahaan karena apa? Dia tenang menghadapi apa? Bosnya. Kadang-kadang saya pikir tidak perlu ganti pekerjaan, tidak perlu ganti bos. Yang kita butuhkan apa? Tenang. Halo. Kadang kita dibully sedikit sama bos kita sudah marah, kita sudah gak enak ya. Kemudian kita mau cari pekerjaan yang baru, cari bos yang baru. Saudara, kadang Tuhan hanya ingin saudara tenang. Karena hati raja-raja saja dibentuk dan diarahkan Tuhan. Apalagi cuma hati bos kita. Amin. Yang kita butuhkan adalah tenang. Artinya kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Di situ terletak kekuatan kita. Bukan hanya menjadi orang percaya dan orang beriman, tetapi kita perlu juga untuk menjadi orang yang tenang di dalam Tuhan. Kenapa sih kita ini kok bisa tidak tenang? Kenapa ya? Sudah jadi percaya kok bisa tidak tenang? Itu kenapa? Saudara, ayat yang ke-16 tadi dikatakan kamu berkata, tetapi kamu enggan untuk tenang. Kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat, bukan. Kami mau naik kuda dan lari cepat. Ya. Maka kamu akan lari dan hilang, lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Yang pertama, penyebab anak-anak Tuhan tidak bisa tenang itu karena berusaha mengontrol segala sesuatu dengan kekuatannya sendiri. Mindset yang berkata, kalau bukan saya siapa, Pak? Kalau bukan aku yang melakukan siapa? Mindset itu loh saudara yang harus saudara hilangkan.
Pak, kalau bukan saya yang harus ngurus rumah tangga, siapa? Suamiku. Nah itu yang membuat saudara tidak tenang. Atau engkau berkata, kalau bukan saya, siapa yang memenuhi kebutuhan rumah tangga? Ya. Aduh, saudara mindset bahwa segala sesuatu itu karena kita kontrol sendiri, itu yang membuat saudara dan saya tidak bisa tenang. Bergeraklah atas tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jauhkan segala pikiran yang berkata kalau tidak saya siapa. Tapi mulai pikirkan semua karena anugerah. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan lakukan mindset begitu. Kamu sih saya. Kalau bukan saya siapa yang kasih makan anak? Loh. Ya memang kita harus ngasih makan anak, tapi mindset itu akan membuat saudara tidak tenang dalam hidup saudara. Nah, kalau saya tidak bekerja, siapa yang bayar bil, Pak? Ya memang betul, kamu harus bekerja, tapi semua karena anugerah Tuhan. Dikasih kesleo sedikit aja, 2 hari tidak kerja, 1 hari $300, rugi $400 saudara. Gitu ya. Amin. Kalau saya sama Pak Yuki lebih suka di awal minggu beres targetnya. Senin, Selasa, Rabu sudah beres, Kamis, Jumat, Sabtu agak rileks. Beda dengan yang lain. Ada yang lain berkata begini, yang penting terakhirnya. Pertama, rileks dulu. Gak apa-apa sih. Betul ya? Ada yang begitu ya? Polisi di Indonesia juga begitu ya Pak. Ya. Kalau mau kejar target gitu, kejar target di depan. Begitu selesai dia rileks, anaknya nangis tunggu sebentar, sampai gitu ya. Tapi ada yang duluan dicari keker pokoknya mumpet atau apa begitu supaya bisa hilang orang, kemudian akhir minggunya dia rileks. Pak Beri gimana? Depan atau belakang? Beda-beda sih. Cuma saudara jangan berkata kalau bukan saya, Pak, siapa yang kerja di rumah? Tuhan punya banyak cara memberkati rumah tanggamu. Ngomong sama pasanganmu, Tuhan punya banyak cara. Gak usah pusing, tenang saja. Tetap kerjakan bagian saudara semaksimal saudara. Ya, ngurus gereja ini, saya belajar tinggal tenang saudara. Ya, saya doakan teman-teman yang rajin semakin rajin. Teman yang rajin membawa orang lain untuk menjadi rajin. Yang belum rajin bertobat jadi rajin. Gitu loh saudara. Doakan begitu. Ya. Saudara doakan ya, bangku-bangku kosong ini doakan. Pokoknya saudara duduk di mana, kalau sebelahmu kosong, kau langsung berkata kepada Tuhan dalam nama Yesus, Tuhan kau kirim jiwa baru. Kalau saudara nggak mau doa begitu, duduk di tempat yang ramai. Penuh, udah penuh, aman, begitu ya. Tapi kalau mau kosong, usaha saudara untuk berdoa Tuhan, caranya bagaimana supaya Tuhan mengisi. Bisa kan Tuhan milik Tuhan dan semua kita dipakai oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, jauhkan pikiran bahwa kalau bukan saya siapa Pak. Tapi pikirkan semua ini karena Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan. Yang ada adalah kita menyerahkan kepada Tuhan. Tidak ada sih istri yang bisa kontrol suami 24 jam. Mau ikut kerja? Hah? Pi, di mana Pi? OTW. Dari tadi nggak nyampe Mas Rejak kok wae, gitu ya. Jangan tanya dulu. Saudara bisa kontrol suami saudara? Nggak bisa. Pasangin GPS-nya dibuang. Nggak bisa saudara. Saudara mau ikut kerja, kuat sampai kapan? Pokoknya aku mau ikut kerja lagi. Nah kalau ada penumpang, aku mau ngumpet. Nggak bisa saudara. Nggak bisa. Saudara bisa kontrol suami. Di mana nih? Ini lagi di gereja. Oh di situ ada Pak Petrus lah. Kalau tak ngomong sama Pak Petrus, ngecek sudah. Nggak bisa kontrol. Yang bisa kita bawa adalah kita serahkan, kita ajar rumah tangga kita. Kita nggak bisa kontrol anak-anak kita. Aduh, anak-anak kita bagaimana bisa dikontrol di sekolah? Nggak bisa. Oh Pak, sekarang ada apps Pak. Kita bisa mengikuti pembicaraan anak kita. Ya, begitu. Anak saudara tahu, dipasangin kaset, ditinggal saudara. Saudara mengerti maksud saya? Hanya bisa kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau bisa berdoa karena kita tidak bisa mengontrol terus-menerus dalam kehidupan kita. Yang pertama, mengapa anak Tuhan tidak bisa tenang?
karena berusaha mengontrol segala sesuatu dengan kekuatannya sendiri. Halo. Yang kedua, mari kita akan melihat bersama di dalam Mazmur pasal 62 ayat yang ke-1. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun. Yedutun itu artinya praise, pujian, ya. Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah apa? Keselamatanku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rupanya tidak cukup kita hanya percaya kepada Tuhan, tetapi kita juga harus dekat dengan Tuhan. Karena banyak anak Tuhan, banyak orang percaya hari-hari sudah nggak dekat lagi sama Tuhan. Kadang-kadang lagi itu, ya sudah nggak ada doa lagi di rumah, sudah nggak ada persekutuan pribadi dengan Tuhan, sudah tidak ada lagi. Alkitab berkata hanya dekat saja, hanya dekat Allah saja aku tenang. Artinya kalau saudara dan saya itu saat ini gundah, gelisah, tidak tenang, ini barometer, ini warning buat kita. Jangan-jangan kita tidak dekat lagi dengan Bapak kita. Saya nggak terlalu dekat dengan Bapak saya, ya. Saya dekat dengan mama saya. Karena Bapak saya pilih kasih, menurut saya. Sekarang sudah meninggal dunia, saya bicarakan tidak apa-apa, ya. Saudara ya. Pokoknya papa saya itu paling sayang kepada kakak saya. Menurut saya kakak saya gak bagus-bagus banget dibanding dengan saya, menurut saya. Tapi papa saya bisa sayang banget sama kakak saya. Kalau kakak saya minta apa saja, tidak ditanya apa-apa, langsung dikasih. Minta sepeda langsung dikasih, minta uang sekolah langsung dikasih. Pokoknya yang kakak saya minta selalu dikasih. Tetapi kalau saya minta, tidak pernah dikasih. Tidak pernah, sudah. Langsung ya gitu, nggak pernah. Alas lah, nggak punya uang lah, nanti bulan depan lah. Jadi saya tidak dekat dengan papa saya. Saya dekat dengan mama saya. Jadi kalau saya mau minta sesuatu, saya ngomong sama mama saya, nih, gitu ya. Mintain dong uang sekolah, udah hampir terlambat nih, bilangin sama papi, gitu ya. Baru mama saya bicara sama papi saya. Kemudian baru saya dibayar, karena menurut saya papi saya takut sama mama saya. Jadi saya lewat mama saya, gitu ya. Jadi minta. Ada anak-anak yang tidak bisa dekat dengan bapaknya. Ya. Alangkah indahnya ya kalau bapak itu bisa menjadi kesukaan anak-anaknya. Ya. Tapi jarang sekali. Saudara bisa punya anak 2, 3, 4, 5, tapi yang dekat sama bapaknya cuma 1. Beruntung itu Pak Yudi sama Vila, anaknya cuma 1. Kalau saudara punya anak 3, 4, 5, saya rasa tidak semuanya bisa dekat dengan bapaknya. Lebih dekat dengan maminya. Halo? Ada yang saudaranya 5? Halo? Saudara ngantuk apa? Kadang kita nggak bisa dekat sama papi kita, karena papi kita ya kayaknya menjaga jarak. Karena papi itu tahu kalau anak-anak dekat-dekat pasti minta sesuatu, pasti. Wah, pijit-pijit kakinya, wah pasti mau minta kaki. Ini lagi itu saudara ya. Minta sesuatu, ada undang-undang yang bagus saudara ya. Nah saudara dikasih Tuhan, seringkali anak-anak Tuhan juga hal yang sama. Hidupnya sudah tidak dekat lagi dengan bapaknya. Loh Pak, saya dekat Pak, tapi tetap tetap gundah gelisah. Masih tetap khawatir, takut, masih tetap tidak bisa tenang hidup. Saya kan melayani Pak, saudara, melayani Tuhan itu totally different dengan dekat dengan Tuhan. Ya, jangan kau merasa aku sudah melayani, aku sudah gulung kabel, aku sudah, pokoknya apa yang papi terus minta tolong sudah tak lakukan. Kau berkata, aku cukup dekat dengan Tuhan. Tidak, pelayanan tidak sama dengan dekat dengan Tuhan. Saudara harus memiliki hubungan pribadi di dalam doa saudara untuk bisa dekat dengan Tuhan. Pelayanan kadang hanya untuk menutupi kelemahan kita, untuk menutupi dosa-dosa kita. Kadang itu terjadi supaya orang lain tidak menyangka kita itu sedang hidup di dalam dosa. Itu sebabnya kalau ada di antara saudara yang sudah menjadi anak Tuhan bertahun-tahun, tapi hidupmu saat ini tidak tenang, gelisah, gundah, saya mau ingatkan kepada saudara, warning. Mungkin engkau tidak dekat kepada Tuhan. Sebab kalau engkau dekat dengan Tuhan, Alkitab berkata, hatiku tenang ketika aku dekat dengan Tuhan.
Saudara mengerti maksud saya? Kalau saudara lagi gundah tidak tenang, saudara berkata begini, waduh, aku mungkin tidak dekat. Kalau ada istri yang ngomel terus, saudara bilang, tapi pelan-pelan, istriku jangan ngomel, doa sono, gitu. Maksudnya mendekat kepada Tuhan, doa sana. Mungkin istri-istri tidak setuju dengan saya, Pak, saya tidak pernah ngomel. Yang ngomel siapa? Suami. Ya sudah, kalau lagi suamimu ngomel, ini salah, itu salah, hati-hati tapi ngomongnya ya kepada suami. Pas waktunya tepat berkata, mendingan kamu doa deh daripada ngomel. Karena apa? Hanya dekat, karena saja apa? Kamu tenang. Jadi kalau anak itu nangis melulu, sudah bisa diajak komunikasi, tapi nakal melulu sikap. Nah, kamu masuk kamar dong, sono. Ngapain Pi? Doa sama Tuhan. Kok gitu Pi? Iya, supaya kamu tidak terlalu nakal. Simpel ya saudara. Tidak usah ditanggapi hal-hal yang aneh-aneh dalam hidup ini, tidak usah ditanggapi. Suruh anak datang kepada Tuhan, suruh suami mendekat kepada Tuhan, suruh istri mendekat kepada Tuhan. Itu barometer. Baru pulang kerja, udah ini, itu, Mei. Mendingan deh 15 menit kamu masuk kamar, ngapain? Gitu. Doa buat aku, gitu ya. Suruh dekat, suruh berdoa. Tidak. Karena kita berkata, suami istri, keluarga yang dekat dengan Tuhan, maka tidak ada keributan dan ketenangan ada di dalam hidup kita. Bangkitkan saudara keinginan doa mendekat kepada Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Karena kita tidak akan pernah bisa tenang kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Apalagi hari-hari ini dunia sedang dalam keadaan kompleks yang luar biasa, ya. Minggu yang lalu kita ada latihan untuk Natal. By the way, hari Sabtu ini Bapak Ibu kita ada Natal Forum, dan teman-teman kita akan melayani, akan ada di Pitt Street, apa namanya, Wesley Mission, depannya Hilton Hotel, jam 5 sore. Kita semua diundang untuk hadir, ya. Jadi doakan tanggal 3 nanti kita akan Natal bersama dengan gereja-gereja seluruh Sydney, ya. Datang ya, kamu sama sebelahmu datang ya, datang ya, itu ya. Yang tidak bisa datang mungkin sudah pulang ke Indonesia ya, kalau siapa apa ya, haleluya. Tapi kita datang sama-sama, nikmati Natal bersama tanggal 3 nanti. Nah, paginya besoknya lagi tanggal 4 kita ada Natal anak-anak sebuah minggu di sini. Datang ya. Loh kan saya bukan anak-anak, support mereka, support anak-anak kita, ya. Apa yang bisa saya kerjakan? Bikin dekorasi. Apa yang bisa saya kerjakan? Ikut bantuin guru-guru yang lain supaya anak-anak kita menikmati akan Natal tahun ini. Sorenya jam 5 sore kita diundang untuk melayani Natal bersama di Wentworth, 1 jam dari sini. Kita akan berangkat 1 tim ke sana. Bapak Ibu datang ya, kalau mau ikut silakan jam 5 sore. Alamatnya mana Pak? Nanti tanya kepada kami. Mungkin kita bisa berangkat sama-sama untuk jadi berkat untuk jemaat yang lain di sana. Pastor banyak akan khotbah di dalam Natal nanti. Kita doakan, kita support. Saudara, tinggal tenang. Itu terletak kekuatan kita. Dunia semakin kompleks. Ada latihan Natal, ada satu hamba Tuhan nggak bisa datang. Pemain kunci keyboard, padahal saudara ditanya kenapa? Kemarinnya baik-baik loh. Hari itu kena COVID, saudara. Kan bisa datang. Karena tahu kan? Semakin kompleks penyakitnya macam-macam. Ekonomi semakin, nggak karuan. Maka kita harus belajar baik-baik ya. Hari-hari ini jangan spend too much, gitu ya. Pilih yang butuh-butuh saja supaya sekali lagi anak Tuhan itu kalau nggak punya uang lemes. Makanya kalau bisa punya uang, caranya gimana? Simpan uang baik-baik, pakai secukupnya, gitu. Nggak punya uang lemes sih. Saudara tahu lemes? Kalau saudara datang ke gereja ini sumringah itu sudah bisa dijamin tabungannya cukup. Kalau jalannya sama kaki bareng gini lah, saudara, wah itu kondisi sedang gawat, saudara. Kalau mobil itu lampunya sudah kuning Pak. Kalau sudah kuning harus dicas. Kalau sudah kuning harus pasang bensin lagi. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kita semakin hari menghadapi itu. Sehingga kalau kita tidak dekat dengan Tuhan,
tidak mungkin kita bisa tenang. Saudara mengerti maksud saya? Cari Tuhan di dalam doa. Gak usah disuruh dekatkan hidupmu dengan Tuhan. Masalah banyak Pak? Banyak. Tetapi kita tetap tenang di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Dia Allah yang kuat, yang menolong kehidupan kita. Namanya juga JKI Jireh. Ya, Jireh itu artinya kan Tuhan provide, Tuhan mencukupkan. Saudara, kebaktian di sini kok gelisah melulu, gitu ya. Memang tidak percaya kalau Tuhan bisa menolong. Alami apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu disediakan buat umat Tuhan di tempat ini. Amin. Amin. Yang terakhir, saya mau mengajak saudara membaca di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang kelima. 1 Tesalonika pasal 3 ayat yang kedua sampai ayatnya yang kelima. Kami tidak tahan lagi karena itu kami mengambil satu keputusan untuk tinggal. Ini Paulus ya, seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam memberitakan Injil Kristus untuk apa? Menguatkan imanmu atau hatimu dan menasihati kamu tentang imanmu. Dikirim tuh Timotius supaya jangan ada orang yang goyah imannya. Jadi concern saudara, goyah imannya karena kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Perhatikan ayat yang keempat. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu ya, bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Ya, itulah sebabnya maka aku, ya sampai ayat yang kelima saja, itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh siapa? Si penggoda, setan, kuasa kegelapan, gitu. Dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Saudara, kita akan mengalami kesusahan. Ya. Itu sebabnya kita harus menguatkan iman kita. Siapa sih yang bikin kita susah? Apakah Tuhan pernah merencanakan kita susah? Halo? Enggak. Tuhan itu ya, kalau atas keluarga ya, Dia berkata bahwa rumah tangga itu adalah idenya Tuhan. Itu sebabnya kalau kita mau menikah, pastikan kita diberkati. Karena pernikahan itu adalah idenya Tuhan dan pasti diberkati. Tidak ada pernikahan di dalam Tuhan yang tidak diberkati. Karena itu idenya Tuhan. Gak bagus ya. Laki-laki seorang diri gak bagus. Harus dikasih penolong. Supaya beranak cucu. Supaya enjoy di atas muka bumi ini. Saudara, yang belum, mungkin ada pernikahan yang belum belum diberkati sama ya sama kita. Nanti awal tahun kita bikin ya kan, peneguhan nikah gitu ya, betul ya. Santoso sama Yanti menikah secara Buddhis kalau saya tidak salah. Yang berkata, tapi saya belum diberkati, siap kita nanti bikin acara cepet nih. Gak bisa, Natalan saya berkata, amin, kita sibuk Natalan gini mau suruh berkati dia. Pokoknya sudah dalam doa celebration, siapkan dana yang cukup untuk makan pizza di sini ya gitu saudara. Kita berkati nanti. Kalau ada pernikahan yang belum diberkati, Bapak Ibu, beritahu kepada kami. Saya udah ngomong sama Pak Iwan. Mas Iwan, kita bikin peneguhan pernikahan awal tahun depan. Yes, siap. Ya toh. Pak, saya sudah diberkati tapi kurang berkatnya. Jangan maju lagi nanti. Saudara, idenya Tuhan itu mau kita senang. Idenya Tuhan itu mau kita ini diberkati. Gak pernah ada ide Tuhan kita susah, gak pernah. Tuhan gak bikin saudara susah. Yang bikin saudara dan saya susah itu si penggoda itu. Jadi dikatakan, yang bikin kita susah si penggoda itu, setan itu, kuasa kegelapan itu. Itu sebabnya saudara dan saya itu mesti waspada. Nah memang dia goda kita apa? Memang dia tertarik dengan uang kita yang kita hasilkan. Ya, memang setan itu tertarik dengan kekayaan kita? Enggak, dia enggak tertarik. Sama sekali enggak tertarik.
Apakah dia tertarik dengan kesehatan kita? Oh enggak, dia nggak tertarik. Nggak tertarik. Yang dia tertarik adalah iman kita. Iman saudara, dan dia tertarik saudara. Kalau dia mengetahui saudara punya iman yang kuat, wah, dia goda. Dia goda. Supaya apa? Goyah imannya. Paulus juga ngerti akan hal ini. Dia berkata kepada jemaat di Tesalonika, aku ini khawatir loh. Dia tidak khawatir kalau jemaat Tesalonika nggak bisa makan loh. Nah, dia nggak khawatir. Dia nggak khawatir kalau jemaat di Tesalonika ini tidak punya pekerjaan. Nah, dia tidak khawatir. Sebab Paulus tahu burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang dia berkati. Saudara tahu itu? Saudara tahu janji Tuhan itu? Bahwa burung di udara dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kamu, nak. Kadang kita nggak ngerti janji Tuhan. Kita kejar yang tidak seharusnya kita kejar. Aku tahu itu dicari bangsa-bangsa, sandang, pangan, papan, tetapi cari dulu kerajaan Allah, maka aku akan menambahkan kepadamu. Nggak pernah mikirin itu, saudara. Kita mikirnya hal-hal yang uangnya berkurang. Saudara nggak pernah mikir keadaan rohani. Saudara tidak peduli dengan keadaan rohani suamimu. Yang penting dia pulang bawa uang lebih banyak, Pak. Dia mau rampok, dia mau apa, pokoknya dia pulang bawa uang. Ngeri ya, saudara. Ada suami-suami yang tidak peduli dengan iman istrinya. Gak apa-apa, Pak. Dia gak ke gereja juga gak apa-apa. Yang penting dia masakin saya terus, mijitin saya terus. Saudara, gak peduli. Yang penting yang jasmani itu terpenuhi. Bahkan saudara gak peduli kan dengan anak-anakmu, dengan iman anak-anakmu. Banyak anak-anak Tuhan yang kalau anaknya tidak sekolah, maksudnya tidak pergi sekolah, tidak dimarahi. Dimarahi maksud saya. Nggak pergi sekolah dimarahi. Mesti pergi sekolah. Atau tidak bikin PR, saudara marah ya bisa-bisa. Ya, males ya. Papi sudah cari uang untuk biayai sekolah kamu. Kamu sekolahnya sembarangan. Berapa dia dikasih Tuhan? Tanya. Tetapi kalau ada anak-anaknya tidak ke gereja, nggak dimarahi. Ditanya anaknya kemana? Pak, capek. Saudara nggak pernah marahi? Atau kalau anak-anaknya tidak melakukan pelayanan, nggak dimarahi? Ya Pak, jangan Pak, masih kecil, kasihan dia. Saudara kok yang rohani kok tidak dibangun, tidak dipupuk di dalam kehidupan kita. Saudara mengerti tidak? Kenapa? Karena itu akan menggoyahkan iman anak-anak kita, akan menggoyahkan iman suami kita, akan menggoyahkan iman istri kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dekatkan hidup kita dengan Tuhan menjadi sesuatu concern di dalam kehidupan kita. Karena si penggoda kuasa kegelapan ini, dia mau supaya saudara susah, stres, kemudian imannya jadi lemah. Betul? Kalau saudara punya kesusahan, punya masalah, imannya tambah kuat atau tambah lemah? Halo? Saya tanya, jemaat menjawab. Kalau kita punya kesulitan, punya masalah, punya kesusahan dalam hidup kita, pertanyaan saya, imanmu kepada Tuhan semakin lemah atau semakin kuat? Siapa yang semakin kuat? Siapa yang semakin lemah? Sisanya lah, kita anggap gitu ya. Mungkin yang sisanya saudara nggak ngerti bahasa saya. Saya harus pakai bahasa Inggris, yes. I'm stuck with yes. Indonesia lagi saudara. Biasanya kalau kita mengalami kesusahan, kesulitan, keuangan yang berat, masalah, sakit penyakit, kita jadi lemah. Padahal kita nggak bisa. Saudara harus semakin kuat untuk mengalahkan godaan itu. Ya, setan nggak tertarik dengan hartamu, saya tidak tertarik dengan keadaan ekonomi, tetapi dia tertarik untuk menggoncang iman kita kepada Tuhan. Saudara, supaya iman kita itu goncang dan kemudian kita meninggalkan Tuhan. Pertanyaan saya, apakah saudara sedang mengalami kegoncangan
iman hari-hari ini karena kesulitan dan persoalan. Kalau saudara hari-hari ini goncang, susah, khawatir, dan imanmu lemah, saya mau beritahu, saudara sedang masuk dalam jebakan Batman, jebakan setan. Karena itu tujuannya untuk saudara. Saudara kalau punya masalah, kuatkan iman. Bagaimana caranya? Masuk ke ruang doa. Belum kuat, masuk doa puasa. Belum kuat, ajaki teman-teman di gereja untuk mendoakan. Saudara, saya juga begitu loh saudara. Saya kalau sudah kelihatan mau lemah, wah tidak bisa menguatkan sendiri, saya telepon atasan-atasan saya, doakan kami, doakan kami. Saya telepon teman-teman yang lain, doakan kami, doakan kami. Iman tidak boleh lemah, tidak boleh. Tapi kenyataannya berat, yuk kita doa. Makanya saudara butuh persekutuan satu dengan yang lain. Dikirim itu Timotius supaya menguatkan iman. Kumpul. Wah, ini kita senang nih, minggu-minggu ini sedang mengadakan Natal Komsel. Wah, senang tuh. Hampir setiap minggu kita Natalan Komsel. Wah, saudara, join saja. Saya bukan anggota Komsel, mulai sekarang jadi anggota, saudara ya. Ikuti, tanya sama pendeta-pendeta ya, hamba-hamba Tuhan yang jadi ketua Komsel. Kamu Natalnya kapan? Gitu. Aku joinnya, boleh, silakan. Untuk tamu tidak usah bayar. Wah, gitu untuk tamu, saudara ya. Pertama dikasih rasanya, selebihnya bergabung bersama-sama. Saudara dikasih Tuhan, kita perlu untuk menguatkan iman kita, karena imanmu dan imanku harus kuat. Tangan di dada, ya, sama tangan di dada. Tepuk dadamu berkata begini, apapun yang terjadi, kesusahan, sakit penyakit, tak punya uang, bokeh, aku tetap akan kuat di dalam iman. Gitu ya. Ingat ya, tepuk dada itu bukan gini ya teman-teman. Ya ampun, kok kayak gini? Sekali makan kok $50 sekali. Aku kuatkan imanku. Gitu. Bayar mahal nggak apa-apa. Besok Tuhan kasih lagi tarikan yang lebih banyak. Ayat terakhir ya. Nah ini bagus. Kemudian kita selesai. Saya minta Pastor Iwan bisa menyampaikan pujian kita di dalam doa ya. Ayat terakhir 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari siapa? Orang yang dapat ditelannya. Katakan bersama dengan saya, ayat 9, 2, 3, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh mana? Dunia, termasuk di Sydney ya, menanggung penderitaan yang kesusahan diderita oleh banyak orang, termasuk anak-anak Tuhan. Tapi Alkitab berkata, lawanlah dengan iman yang teguh. Kalau saudara punya persoalan, imanmu jadi lemah, bagaimana saudara bisa menang? Ya, kita harus kuatkan iman kita di hadapan Tuhan. Amin. Yang pertama, jangan mencoba menguasai dan mengontrol segala sesuatu dengan kekuatanmu, dengan kau berkata, kalau bukan aku siapa kamu? Nah, semua itu adalah kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, dekatlah dengan Tuhan. Pelayanan tidak menolong. Saudara bisa bisnis, saudara setiap hari nyiapin khotbah, saudara. Lalu setiap hari komsel, dan komsel tidak akan selesai biasanya sebelum terakhir Bapak. Nah gitu kan, mesti disiapin, saudara. Bukan berarti saya dekat dengan Tuhan dengan cara saya pelayanan, Bapak Ibu. Saya mesti menyediakan waktu sendiri dengan Tuhan. Aku berkata kepada Tuhan, aku tanya kepada Tuhan, aku mendekat kepada Tuhan, sehingga apapun yang terjadi, aku tahu Tuhan menyertai kehidupanku. Amin. Saudara juga gitu. Saya suka sih dengan Bapak Ibu yang suka pelayanan, teman-teman hamba Tuhan pelayanan rajin, saya suka. Tapi itu
bukan menjamin kita dekat Tuhan. Buktinya apa? Buktinya saya masih ketemu dengan saudara-saudara yang hanya masalah sedikit saja hatinya berubah. Bertengkar sedikit aja bikin rasanya dunia mau hancur. Sedangkan masuk ke kamarmu berkata haleluya. Baik banget. Amen. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan. Kita berdiri bersama-sama dan berdoa buat kita sekalian. kebenaran-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan, kami bersyukur buat suara-Mu bagi setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak khawatir. Ajar kami Tuhan untuk selalu tenang dalam menghadapi segala sesuatu Tuhan yang datang dalam hidup kami. Masalah sebesar apapun Tuhan, kami percaya bahwa itu tidak akan melebihi kekuatan kami. Seperti firman-Mu berkata kepada setiap kami. Berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Kami tidak tahu Tuhan masalah apa yang sedang kami hadapi, pergumulan apa yang sedang kami hadapi. Tapi kami percaya, tapi kami tahu bahwa ada pribadi yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan terus turun atas hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.
jam 5 sampai jam 7. Kemudian saya bicara dengan Pastor Iwan. Setelah acara Natal kita ke gereja ini untuk set up. Silakan saudara datang membantu sekaligus pasang dekorasi buat Natal anak-anak ya. Karena kalau besok minggunya, hari minggunya kita ibadah jam 10. Saya takutnya tidak keburu ya. Jadi kita malam sekitar jam 8 kita akan datang ke sini, set up, siap-siapin supaya ibadah pagi siap dan juga ibadah anak-anak juga ada sedikit dekorasinya sehingga mereka bisa sama-sama ya. Saya berharap kita bisa sama-sama datang ke sini, makan dulu kalau takut lapar. Biasanya kalau habis itu ya sudah tutup kan, 9 sudah tutup. Anak-anak saudara datang ke sini sama-sama jam 8 dan kita akan set up sama-sama. Itu ada pertanyaan. Jadi hari Minggu ibadahnya jam 10, tapi minggu depannya Natalan ibadahnya jam 11 ya. Memang kadang harus kacau-kacau sedikit begitu supaya adjustmentnya bisa membuat semua kita bisa mengerjakan dengan baik. Kalau perlu tanya gitu ya, bisa tanya kepada para pastor yang ada di tempat ini atau sudah bisa tanya kepada saya. Amin. Tapi maminya Kori akan meninggalkan kita hari Rabu, Kamis, Rabu. Ya kita sudah terlanjur jatuh cinta, dia pulang lagi. Ya. Itu agak sedikit mengecewakan sebenarnya. Tapi dia berkata apa? Saya juga ada pelayanan di sana. Ya, baik kita doakan supaya tidak terlalu kerasan di rumahnya sana, pindah ke sini. Tapi dia begitu datang saja sudah mulai tahu apa yang dikerjakan di sini. Ya, jadi luar biasa. Orang tuh kalau saya bilang sama istilahnya, orang tuh kalau memang layani Tuhan tuh sudah nggak usah disuruh-suruh, kelihatan begitu. Saya juga lihat saudara tuh suka melayani Tuhan, kelihatan sudah gitu, kecil gitu ya. Nah, saudara, mari kita tetap setia dalam anugerah dan kita doakan ya buat orang tante. Ada lagi? Gak ada ya? Kita doakan sebelum kita selesai dengan ibadah yang ada sebelum terima berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih boleh berfellowship dengan papi maminya Kori beberapa minggu. Ya Tuhan Yesus, kami tahu Kau mengasihi hidupnya, Kau memberkati hidupnya. Kami doakan kepulangan ke Indonesia di Rabu nanti diberkati dengan luar biasa. Apa yang menjadi pengalaman beberapa minggu di sini membuat imannya semakin kuat dan kokoh untuk menguatkan juga jemaat yang ada di Indonesia ya Tuhan. Anak-anak yang masih tertinggal, cucu juga Tuhan memberkati, keluarganya di Kalimantan sana juga Tuhan berkati. Biar Kau menjalin hubungan kami, Kau mengikat kami dengan ikatan tali kasih-Mu untuk boleh saling menguatkan satu dengan yang lain sampai kepada tujuan yang akhir di mana Kau memanggil kehidupan kami. Terima kasih. Jauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan, pengaruh COVID juga kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Pulang dengan baik menjadi berkat yang besar dan nanti kembali lagi ke tempat ini untuk menjenguk dan melayani bersama-sama dengan sidang jemaatmu di tempat ini. Terima kasih juga Kau memberkati seluruh sidang jemaatmu hari ini. Terus teguhkan dan kuatkan iman kami, tambahkan iman kami semakin kuat supaya kami bisa mengalahkan kuasa kegelapan, supaya kami bisa mengikat kuasa-kuasa di udara, supaya kami boleh tidak terganggu dan tidak tergoda dengan apa yang mereka tawarkan dalam kehidupan kami, yang di sini maupun yang di rumah, yang sedang mengikuti acara ini. Terima kasih ya Tuhan. Bapak Ibu, mari kita selesai dengan ibadah kita. Angkat kedua tanganmu, pulanglah dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai hidupmu dan hidupku sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita dengan kuat berkata amin. Haleluya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.